Hingga kini, polisi tegas menyatakan belum menemukan unsur pidana pada kasus pemagaran laut di wilayah pesisir Tangerang, Banten. Ketika mendadak viral, setiap institusi negara wilayah kerja Tangerang pun sibuk membela diri, membantah tuduhan keterlibatan, sehingga membuat instansi pusat turun tangan, ikut membereskan dan meredam heboh masalah temuan pagar laut. Tidak main-main, Tentara Nasional Indonesia juga terjun langsung, memotong kerumitan birokrasi. Sementara rakyat yang menyaksikan tergugah mencari tahu siapa dalang pemagaran laut dan menanti-nantikan tindakan negara atas tindakan yang melangkahi hukum, keadilan, serta kewibawaan negara. Dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI Kamis 30 Januari 2025, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, dicecar terkait keberadaan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik yang diterbitkan di atas area pagar laut. Nusron menjelaskan, ada 2 perusahaan yang memiliki 346 bidang dengan luas hampir 1 juta hektar, persisnya 929.430 hektar. Sertifikat HGB dan SHM terbit pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018. Sejauh ini, Nusron mengaku pihaknya sudah membatalkan 50 sertifikat tanah yang masuk wilayah pagar laut di Kelurahan Kohot, Kecamatan Paku Haji, Tangerang yang berada di luar garis pantai yang masuk dalam common property atau tanah yang dikuasai oleh negara. Hasil rapat kerja pun menyepakati agar Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan segera melakukan audit investigasi lengkap serta membatalkan seluruh sertifikat HGB dan SHM di area atau atas laut yang dipastikan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Maka tidaklah heran jika eksistensi negara dipertanyakan, sehingga mafia oligarki tanah leluasa merampas tanah, menguasai lahan, bahkan menerbitkan sertifikat selama bertahun-tahun. Negara jelas tidak boleh kalah pada oligarki, negara juga tidak boleh kalah pada mafia yang telah menyusupi alat negara. Apakah Presiden Prabowo Subianto mampu menghadirkan keadilan? Rakyat jelas menantikannya. Halo Sobat Finansial, sejak awal reformasi, persoalan agraria menjadi isu favorit untuk menggait simpati serta dukungan para pemilik suara. Ironisnya hingga kini konflik agraria masih terus terjadi yang kerap berujung pada aksi kekerasan. Laporan akhir tahun Konsorsium Pembaruan Agraria pada tahun 2022 mencatat terjadi 212 konflik agraria di 33 provinsi yang menunjukkan peningkatan dibandingkan 207 kasus pada tahun 2021 yang berdampak pada lebih dari 346.000 keluarga dan melibatkan area seluas lebih dari 1 juta hektar. Belum lagi kasus yang terjadi di Rempang, Batam, hingga di tanah Papua yang merampas wilayah tanah adat demi kelangsungan proyek-proyek strategis. Dan terkini, pemagaran laut di pesisir Tangerang, Banten sepanjang 30,16 km yang membentang di wilayah 16 kecamatan terbuat dari bambu setinggi 6 meter. Sampai sekarang, temuan ini masih tanda tanya. Namun ada dugaan kuat, ada peran oligarki di balik kafling-kafling perairan yang ternyata bersertifikat pula. Topik inilah yang menjadi tajuk editorial pekan ini bersama pemimpin redaksi Kabar Bursa, Uslimin Usley. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Jadi bener nggak sih Pak? Emang ada peran oligarki Pak di balik temuan pemagaran laut ini Pak? Ya, kalau ada oligarki, kalau kita mengikuti perkembangan sejauh ini, termasuk dari ruang-ruang rapat paripurna, sidang-sidang komisi di DPR, ya itu kelihatan jelas. Seperti apa Pak? Seperti Ya, apa kelihatannya? jadi ibaratnya dia seperti bulan purnama. Oh, wow, terang sekali Jadi artinya. sebetulnya sudah sangat terang beneran. Memang tidak panas karena dia purnama kan gitu. Belum Pastinya air laut naik Pak ya? Kalau belum purnama naik kan berarti pasang kan air. Iya. Jadi
bambu setinggi 6 meter itu tidak terlalu kelihatan. Karena ketutup ombak. Ketutup ya Pak ya. Iya. Itu Bapak ngelihatnya dugaan itu kuat itu mengarah ke oligarki dari mana Pak yang Bapak lihat? Ya, jadi seperti kita ikuti perkembangan dalam hampir 1 bulan terakhir. Meskipun ini barang sebetulnya sudah sejak lama disuarakan, dan yang pertama menyuarakan Pak Said Didu ya, mantan sekretaris Menteri Kementerian BUMN. Itu kan dia sudah berteriak, tapi sebelumnya kan tidak dipeduli bahwa itu kan cari popularitas saja. Nah, belakangan kan terbukti bahwa memang itu ada pemagaran laut, dan itu bagian dari konflik agraria sesungguhnya. Jadi kalau kita semakin kesini, semakin banyak hal yang sebelumnya belum kelihatan, semakin kelihatan semua. Ada yang pura-pura jadi nelayan, ternyata belakangan terbukti bukan nelayan. Mengaku sebagai mahasiswa, ternyata belakangan juga bayaran, kan gitu. Nah, siapa yang bisa membayar? Yang punya uang siapa, kan kira-kira begitu. Nah, karena itu kemudian kita patut berterima kasih kepada teman-teman di DPR, termasuk kepada Menteri ATR yang baru, Pak Nusron, itu dengan gagah berani menyampaikan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Meskipun ada juga beberapa orang anggota DPR yang awalnya juga berteriak dan membela bahwa itu tidak benar. Saya juga sudah turun lapangan, tapi setelah adu data, nah ini semakin kesini semakin kelihatan bahwa memang ada sesuatu yang tidak benar di situ. Ada sesuatu yang coba disembunyikan untuk kepentingan tertentu, dan ini kalau dibuka memang sepertinya akan ada sesuatu yang jauh lebih besar yang akan meledak kalau ini terbuka. Semakin buka, karena pada akhirnya semua akan cari pelampung masing-masing. Kita tahu lah kalau orang tenggelam, itu jerami yang lewat pun dikira sebagai sebuah batang kayu dan jadikan sebagai tempat perlindungan. Tapi Pak, saya mewakili seorang istilahnya publik yang awam ya Pak ya, tidak tahu menahu soal regulasi, soal apa. Kita harus percaya sama siapa Pak? Karena di Report Airut sendiri, Kombes Joko Sadono bilang polisi belum menemukan ada unsur pidana gitu loh. Ini kita harus percaya sama siapa Pak? Ini itu kan di Report Airut ya. Kalau kita berbicara lagi pindah ke detasemen burung hantu, itu orang baru mengaji di rumah sudah ketahui ada teroris di situ lah. Untuk kasus yang teroris begitu gampang dibuka, ini yang terang benderang di depan mata, masa ini kan menjadi guyonan anak-anak kecil. Nah, ini polisinya ada satu suara ya, beda mungkin pendidikannya berbeda gitu. Maka ini sepertinya memang harus di-retreat juga seperti kabinet kemarin. Harus dipanggil semua masuk barak, dilatih kembali bagaimana membuka. Janganlah misalnya terlalu membodoh-bodohi masyarakat. Tidak semua publik sekarang sudah pintar. Masa sudah ribut kiri kanan, ada ini belum ada pelanggaran. Masa tidak bisa? Atau memang karena ilmunya tidak sampai? Itu kita nggak tahu. Tapi kalau seorang kombes harusnya kan janganlah membodoh, jangan terlalu kasar ini. Filmnya terlalu kasar nih. Kalah ini film India. Teguran Pak Presiden Prabowo itu di Rapimnas TNI Polri kurang keras Pak ya? Lah, yang itu, soal rakyat membiayai TNI dan Polri itu sendiri. Nah, itu sebetulnya sebuah teguran yang maha keras itu. Cuma kan memang juga ini menjadi tanda tanya besar. Pada saat kasus ini mencuat ke permukaan, Kapolri kita belum pernah kedengaran bunyinya. Nah, saya curiganya Pak Presiden itu adalah teguran untuk Pak Kapolri juga. Nah, ini yang lain-lain kan cepat merespon. Kasus-kasus yang lain cepat respon Kapolri. Janganlah seperti itu. Nah, kasus pemerasan penonton dari Malaysia yang datang nonton konser, begitu cepat dan gagah beraninya kepolisian langsung menonaktifkan personilnya. Dipecat Pak? Pecat yang disuta kan. Lah ini kemana Pak polisi? Kemana polisi? Ya. Nggak ada. Apakah jangan-jangan mereka diam sama seperti DPR periode lalu diam pada kasus mega korupsi BTS karena mereka terlibat. Ya. Biar publik yang menilai kan. Jadi kalau begini polisi kita, publik akan mengatakan dan polisi akan kehilangan kepercayaan publik. Karena hal yang terang benderang seperti ini, mereka diam, mereka mengatakan belum menemukan apa-apa. Ya kan? Ya jangan sampai juga tenggelam sama kasus baru, peristiwa baru Pak ya. Itu dia. Jadi jangan salahkan publik, jangan salahkan media. Dan jangan salahkan juga kalau anggota DPR mungkin bentuk pansus kali. Jangan salahkan kalau DPR bentuk pansus, karena begitu terbentuk pansus akan muncul ini kejahatan yang berjamaah akan kelihatan. Ya mudah-mudahan saja DPR semakin berani untuk melakukan membuka ini, membentuk pansus, sehingga kemudian semuanya menjadi terang benderang, semua yang terlibat diambil saja semua. Nah, yang jadi masalah adalah kalau di tengah jalan
para inisiator pansus itu tiba-tiba dicarikan masalah. Kita tahu lah kan apa yang terjadi di Republik ini selama ini. Orang yang mencoba kritis dicarikan masalah. Dicarikan, oh ya kan kita di Republik ini mana ada yang tidak ada kesalahan meskipun kecil. Ya, tapi kalau kita mau bicara fair ya Pak ya, yang disorot itu kan tidak hanya lembaga institusi penegak hukum aja, karena kan dari pihak korporasi yang mengkafling-kafling itu megang sertifikatnya asli loh Pak. Ya. Jadi kan begini Pak, sebetulnya ini logika sederhananya sangat sederhana nih. Secara logika ya sangat sederhana. Untuk sesuatu ini kan yang boleh bersertifikat kan yang tanah kan? Iya, tanah. Bukan tanah di bawah air. Iya. Ya, bahwa oke lah ada abrasi karena abrasi. Ketika itu sudah tidak ada, apakah itu masih berlaku? Ya kan? Pada saat misalnya ini dulu kan ada juga yang berteriak gitu ya. Dulu ini adalah tanah leluhur kami, lalu kemudian tergusur, diambil abrasi karena terjadi kerusakan lingkungan sampai kemudian daratan menjadi mengecil. Nah, untuk itu sertifikatnya apakah masih berlaku tidak? Kan enggak. Paling tidak ada bukti foto satelitnya paling tidak gitu ya. Ya, itu kan. Nah, sekarang kondisi realnya sekarang ini seperti apa? Jadi langkah ini di sini juga kita sangat berharap Kementerian ATR agar kementerian-kementerian, KKP, ATR dan sebagainya, BPN, Badan Pertanahan itu harus duduk bersama supaya mereka punya persepsi yang sama. Lalu kemudian menyampaikan kepada publik seperti ini sesungguhnya. Jadi kalau kasusnya seperti ini, maka modelnya seperti ini. Sehingga penyelesaian dari Tangerang, kemudian Sidoarjo, kemudian Makassar, ada juga tuh yang di Makassar, laut juga di coupling gitu. Dan di daerah-daerah yang lain sampai ke Papua sana, itu satu penyelesaiannya. Kira-kira belajarlah aparat KKP, aparat Kementerian ATR, BPN, dan sebagainya, belajarlah pada cara kesamaan pandang para majelis hakim. Majelis hakim itu kalau ada kasus yang sebelumnya sama, pasti itu menjadi jurisprudensinya dalam memutuskan kasus yang lain. Ya gitu. Nah, meskipun dalam berbagai hal juga ada juga putusan hakim yang sepertinya bertentangan. Ya. Seorang pencuri ubi, seorang nenek mengambil ubi di tempat ini dihukum 3 tahun. Nilai ubi yang diambil cuma berapa, tapi yang korupsi ratusan triliun hanya 6,5 tahun kan. Matematika hukumnya ini tidak jalan kira-kira. Tapi dalam banyak hal ya majelis-majelis hakim di pengadilan itu mereka mengambil rujukan dari keputusan-keputusan sebelumnya. Nah, dalam hal ini konflik-konflik agraria termasuk pemagaran laut harusnya juga ini diperlakukan sama, regulasi sama diterapkan di semua tempat. Berarti faktor keadilan itu Pak ya? Nah itu dia, keadilan dan kepastian. Keadilan dan kepastian ini harus ini memang jadi problem, dan Pak Prabowo, Presiden Prabowo Subianto memang harus kerja keras ini mencuci piring setelah rusak sekian lama, kurang lebih meskipun banyak membantai ya, tapi ini kan kerusakan ini semakin banyak terjadi di 10 tahun terakhir sebelum Pak Prabowo masuk. Dalam tulisan Bapak bilang menyebutkan bahwa reformasi agraria itu disebutkan sebagai pertarungan antara keadilan dan keserakahan. Nah, terkait pemagaran laut ini Pak, kok baru sekarang negara ini bertarung untuk keadilan? Kan baru sekarang berganti rejim Pak. Oh gitu ya. Jadi rejim sekarang ini sepertinya tidak dikuasai sepenuhnya oleh oligarki. Kalau sebelumnya memang menjadi mereka ibarat penunggang kuda dan kudanya. Nah sekarang ini kan berbeda nih rejimnya, meskipun masih banyak bagian dari rejim 10 tahun yang lalu, 10 tahun berkuasa sebelumnya, ada juga yang masuk di kabinet merah putih, makanya kabinetnya jadi super gemuk begini. Tapi pengendalinya, meskipun Pak Prabowo kemarin juga masuk di kabinet sebelumnya, tapi sekarang Pak Prabowo punya garis kebijakan tersendiri. Ya seperti kita ketahui, Pak Prabowo yang berlatar belakang militer, itu yang namanya tentara selalu tegak lurus dengan konstitusi. Iya. Yang kita tidak ragukan soal sabta marganya tentara. Ya kalau yang tadi itu yang kombes ya A bisa jadi A bisa menjadi B bisa menjadi C. Dalam banyak kasus kita bisa lihat, kita bisa, ini bukan omong-omong, ini bukan omon-omon ya, tapi ini adalah banyak fakta. Dalam kasus tertentu seperti apa perlakuannya? Ya, yang A menjadi B, yang B menjadi C.
hal persoalan agraria ini menjadi menarik, Pak, jika Bapak penjelasan Bapak tadi seperti kayak sebuah sederet skenario drama. Ini kita baru mau masuk sebelum konflik ini, Pak, kayak ini baru masuk perjuangan ini ya. Ini ibaratnya kalau sebuah film, ini baru 15 menit pertama. Oh, 15 menit pertama ya. Baru 15 menit pertama. Puncaknya belum, masih jauh dari puncaknya. Wah, menarik, Pak. Tadi kan pekan kemarin kita ngomong soal raport Prabowo Gibran. Nah, kira-kira bagaimana raport Prabowo Gibran, Pak, untuk masalah agraria Pak, untuk ke depan? Nah, jadi masalah agraria ini kalau kita melihat, nah, Pak Presiden di mana-mana sudah menyampaikan banyak hal ya, menegur di rapat bersama, rakor bersama antara TNI Polri sudah mulai terbuka dan menegur seperti apa, bahwa kita ini bekerja, kita ini terima gaji dari rakyat, maka kalian harus bekerja untuk rakyat. Itu sebetulnya sudah penegasan untuk kali kesekian. Sama bahwa kabinet kita ini selama ini alhamdulillah kita kompak. Ya, maksudnya Pak Prabowo ke depan harus kompak. Kompak bukan dalam melakukan kejahatan, tapi dalam membangun bangsa dan negara. Ya, dalam membangun kemaslahatan umat negara ini. Itu kan yang selalu diperjuangkan oleh Pak Prabowo. Sejauh ini yang kita lihat ya. Nah, karena itu dalam kasus ini kita bisa melihat bahwa dalam kasus pemagaran laut, dalam konflik agraria, ada harapan yang dikirimkan oleh Pak Prabowo bahwa akan ada perbaikan-perbaikan. Nah, mudah-mudahan orang-orang di sekitar Pak Prabowo, karena Pak Prabowo meskipun misalnya dia mau kiri, tapi ternyata orang-orang di sekitarnya semua mau turun ke bawah, ya sudah, nggak bisa juga kan. Meskipun dia, di negara kita tidak ada sebetulnya kabinetnya dikendalikan oleh presiden, tapi presiden bisa saja jatuh, Pak. Dalam banyak kasus presiden bisa dijatuhkan oleh orang di sekitarnya. Wah, menarik nih, Pak. Jadi dalam misi memperjuangkan keadilan ini, kalau soal keberanian Presiden Prabowo nggak perlu diragukan. Nggak perlu diragukan. Tapi yang perlu diragukan itu adalah orang sekelilingnya. Orang-orang di sekelilingnya, maka karena itu kita berharap orang-orang terdekat yang membackup Pak Prabowo dalam ini Partai Gerindra, mudah-mudahan mereka ini tidak masuk angin, lalu kemudian ikut bersekongkol untuk menjerumus sama Pak Prabowo. Mudah-mudahan mereka-mereka ini yang menjadi benteng utamanya Pak Prabowo itu betul-betul berada di garis terdepan untuk memasang badan melindungi Pak Prabowo dalam rangka menegakkan konstitusi. Menarik, Pak. Berarti ada orang yang bakal nikam Pak Prabowo, Pak, di tengah perjalanan ya? Pastilah. Kebijakan-kebijakan Pak Prabowo yang banyak menyinggung pihak lain, bukan menyinggung, banyak merugikan pihak lain, itu pasti ada yang tidak suka, Pak. Keputusan Presiden untuk bergabung ke BRICS, memerintahkan kepada Menteri Luar Negeri untuk kita bergabung ke BRICS, itu juga banyak yang tidak setuju, Pak. Ya, banyak yang tidak setuju. Agen-agen di luar juga banyak ini. Jadi kita tahulah di mana-mana teman-teman di kementerian-kementerian berbeda itu mulai, wah, gimana ya? Berarti Pak Prabowo harus mengaudit dong, Pak. Ya ini pasukannya, kabinet kompi melakukan, merah putih harus melakukan evaluasi terus-menerus. Karena kalau tidak bahaya juga. Ini perjalanan masih panjang, Pak, 5 tahun sampai 2029. Sekarang kita baru di bulan Februari 2025. Masih panjang sekali. Dan ya sudah belum apa-apa sudah banyak yang bermain intrik. Nah, karena itu mudah-mudahan Pak Prabowo dan orang-orang di sekitarnya paling tidak di tim intinya, ada beberapa tim intinya itu bisa membentengi beliau agar kemudian ini bisa sampai 2029 dengan betul-betul tegak lurus pada regulasi. Cakep, Pak. Nah, kembali lagi soal regulasi, Pak, ke pemagaran tanah tadi, Pak. Ada yang bilang ada wacana bahwa Kementerian ATR BPN itu harus mengaudit semua kepemilikan tanah, khususnya untuk pesisir laut itu. Apakah itu jadi polisi, Pak? Solusi, sorry. Ya, jadi memang harus ada namanya pemetaan, Pak, mapping masalah ya. Nah, sekarang yang sepertinya Kementerian Agraria ini, Kementerian Pertanahan yang mengurusi masalah pertanahan memang harus memapping problem-problem agraria mana sih yang sebetulnya banyak. Pertama, di pesisir pantai. Kedua, di hutan lindung. Kan banyak untuk hutan lindung yang dikuasai. Nah, ini harus fokus ke situ. Kemudian, karena Pak Prabowo sudah mengatakan kita bekerja untuk rakyat, maka di tempat-tempat pemukiman rakyat kecil, itu harus cepat itu. Kemarin kan Presiden sebelumnya kan dengan bangga membagi-bagi sertifikat. Iya. Nah, itu gimana itu? Nah, ternyata ada sertifikat yang dibagikan, yang ternyata kemudian belakangan digusur. Orang sudah punya sertifikat hak milik, tapi tergusur kan. Nah, yang kasus-kasus ini makanya harus ada skala prioritas. Dan menentukan skala prioritasnya seperti apa. Pak Prabowo mengatakan skala prioritas adalah yang berkaitan dengan rakyat banyak. Bukan oligarki. Jadi rakyat banyak yang
rakyat banyak terampas haknya, coba masuklah di situ negara harus masuk memberikan perlindungan kepada masyarakatnya. Dalam hal ini di pesisir, rakyat ini kan diambili tanahnya karena masuk proyek strategis nasional. Kasus Rempang jelas sekali. Kasus Rempang itu kalau di Batam kemarin, orang jelas-jelas orangnya sudah ada di situ jauh sebelum Republik ini merdeka. Tiba-tiba hanya karena untuk kepentingan oligarki, mereka mau digusur. Iya, dipindahkan. Jadi masyarakat itu duluan ada di sana, baru Republik Indonesia terbentuk. Duluan dia ada di sana masyarakatnya, turun-temurun mereka ada di situ, baru kemudian ada namanya BP Batam. Tiba-tiba BP Batam mau mengusir mereka. Lah, jadi memang ini di proyek-proyek strategis nasional yang terjadi penggusuran hak-hak rakyat, ini Kementerian Pertanahan harus masuk pelan-pelan, melakukan audit yang sebetul-betulnya siapa sesungguhnya yang punya ini. Mengerikan juga Pak ya. Kita udah berganti rezim berapa kali, tapi masalah ini masih belum ada. Nah, karena itu karena tidak ada keseriusan. Sebetulnya ada keseriusannya, tapi keseriusan bukan untuk bekerja untuk rakyat, tapi keseriusan bekerja untuk kepentingan pemilik modal. Karena kan pemilik modal ini mengongkosi dia sampai bisa terpilih kan, memenangkan ini. Tapi kan belakangan kan sudah mulai bentrok tuh. Wah. Nah ini kalau kita lihat sekilas ya, kenapa pemangkaran laut di Tangerang ini tiba-tiba mencuat ke permukaan? Itu gara-gara bosnya juga sana ngomong, belum ada investor itu di IKN, ini lagi IKN. Jadi IKN ini pada akhirnya akan menjadi sumbu utama dalam membongkar sejumlah kejahatan sebelumnya yang terjadi. Karena di sini porosnya. Selalu lari ke IKN. Ya. Ini keuangan negara sekarang lagi ribut. Dosen-dosen tuh akan demo di istana karena tukinnya tidak dibayarkan. Karena kenapa? Katanya dipakai semua ke IKN. Itu akhirnya semua terpusat ke IKN. Jadi pusat problem bangsa ini dalam 10 tahun terakhir, ya, bukan 10, mungkin 5 tahun terakhir, itu dari IKN. Pada akhirnya ketika yang dibuka satu-satu, semua akan lari ke pusat mananya, kiblatnya ada di IKN. Nah ini juga seperti itu. Karena bosnya oligarki yang merasa dirugikan Pak ya. Bilang, belum ada. Wah, karena dia ngomong bahwa belum ada investor dan merasa dirugikan ini. IKN sudah dibuka. Sudah buka. Itu kan udah masuk ke proyek strategis nasional Pak. Nah, itu dia. Politik balas budinya harusnya udah impas dong. Belum. Iya, tapi belum kan juga ya. belum juga pada tiba-tiba masih kok ini ngomongnya sudah lain-lain ini. Kayaknya dia sudah pindah ke lain hati. Sudah dibukakan kasusnya juga. Ya bekerja lagi lah ini. Jadi sebenarnya curhatnya dia jadi malah jadi bumerang Pak ya. Bumerang lalu kemudian diserang balik. Nah tapi pada akhirnya sering serang kan, saling gigit. Iya. Makanya ini menarik ini. Dan yang menarik dalam banyak kasus kita lihat, ya itu tadi saya bilang bahwa ternyata lagi-lagi IKN, lagi-lagi kan, semua bersumber ke IKN. Satu-satunya harapan kita adalah Presiden Prabowo Pak. Jadi untuk closing statementnya gimana Pak? Untuk kedepannya gimana kira-kira? Apakah Pak Prabowo ini akan berhasil sampai 2029 untuk masalah agraria ini Pak, supaya istilahnya rakyat bisa mendapatkan kepastian. Harapan kita seperti itu. Harapan kita tidak perlu sampai 2029. Oke. Ya harapan kita 2025 sudah mulai ada progres bahwa betul-betul reformasi agraria ditegakkan, hak-hak rakyat dikembalikan. Kalaupun itu sudah terlanjur masuk area proyek strategis nasional, maka ada kompensasi yang menguntungkan. Jangan selalu menjadi ganti rugi. Sekali-sekali ganti untung. Masa untuk rakyat selalu ganti rugi? Tapi kalau oligarki, ganti untung mereka. Ya, jadi ini istilah penggunaan ganti rugi itu keliru itu. Itu seakan-akan rakyat mau disuruh menyumbang terus. Tapi yang lain kalau menyumbang harus ada dapat banyak. Gitu. Jadi ini saatnya pemerintah harus ganti untung untuk masyarakat. Ya. Ada contoh kasus ini, tapi sayang sekali tidak pernah terjadi itu. Sebuah daerah kecil di Republik ini itu mau masuk investor dari Timur Tengah. Pemerintah daerah setempat, tidak usah sebut daerahnya. Pemerintah daerah setempat mengatakan, lahan rakyat saya tidak mau beli. Lahan masyarakat saya akan pakai. Dan itu akan saya nilai sebagai kompensasi saham masyarakat terhadap proyek itu. Wah, menarik ya. Gitu. Nah, jadi masyarakat tidak akan rugi karena setiap saat dia nilainya akan naik terus. Jadi kalau misalnya masyarakat punya lahan 2 hektar, pada saat proyek pertama kali jalan nilainya 10 juta, itu tidak boleh 10 jutanya dinilai, tapi
luas lahannya. Jadi dia akan naik terus. Karena kalau 10 jutanya akan terdelusi kan lama-lama hilang habis. Nah ini dia tidak. Pokoknya seumur hidup proyek itu jalan, masyarakat saya yang punya lahan itu nilai lahannya. Jadi kalau 10 tahun kemudian nilainya naik, maka segitu juga harus dikompensasi dalam bentuk dividen dari pembagian keuntungan perusahaan. Persentasenya. Persentase. Jadi ini sepertinya bisa diadopsi oleh pemerintah untuk PSN. Jadi lahan-lahan masyarakat yang diambil masuk di area PSN itu sepertinya harus seperti janganlah kemudian ganti rugi. Sama misalnya jalan tol. Ya, kan ada catatan kita ya dari sepanjang tahun 2024 berdasarkan konsorsium pembangunan agraria itu ada 39 letusan konflik tanah PSN. Iya. 36 PSN infrastruktur dan 3 PSN food estate. Nah, yang 36 PSN ini infrastruktur termasuk jalan tol. Sampai ada yang tidak mau digusur. Ngotot kan rumahnya di situ. Ya. Ada juga yang sudahlah ini kan jadi amal jariah. Tapi ternyata ada juga masyarakat saya tidak butuh amal jariah. Yang saya butuhkan sekarang makan jariah dulu. Makan jariah. Kan makannya habis. Kalau itu diambil kan sudah tidak ini. Ya. Nah, ini kalau misalnya masyarakat dikompensasi dalam bentuk nilai saham misalnya itu jalan tol. Berapa pendapatan jalan tol itu sepanjang tahun? Itu kan bisa harusnya masyarakat itu sebagai pemilik modal. Ya kan? Gitu. Nah, kalau ini bisa diterapkan, maka saya yakin dan percaya masyarakat kita itu tidak akan menolak lagi proyek-proyek PSN. Tapi karena selama ini proyek-proyek PSN itu tidak menguntungkan mereka, bahkan mereka hanya menjadi korban, maka mereka melakukan perlawanan. Apa yang terjadi di IKN juga yang belum selesai pembebasan lahan, seperti itu. Kalau mereka diberikan kompensasi yang menguntungkan, tidak ada perlawanan, Pak. Tidak akan penolakan. Gitu. Menarik, Pak. Berarti bisa kita simpulkan mungkin ya saat ini pemerintah harus melakukan pendekatan yang berbeda, Pak ya. Ya, jadi pendekatannya win-win solution. Pendekatan humanis yang saling menguntungkan. Jadi saatnya melihat masyarakat itu sebagai bagian dari simbiosis dan simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan. Jadi masyarakat diuntungkan, negara diuntungkan. Karena negara ini ada kan ada rakyat. Itu harus. Jadi selain ada pemerintah, ada wilayah, ada rakyat. Kalau rakyat tidak ada, kan tidak ada negara kan. Iya, betul, Pak. Nah, karena itu rakyat sebagai salah satu pilar negara itu harus dihormati, harus dihargai, harus dimanusiakan. Jangan cuma oligarki yang dimanusiakan karena mereka pemodal. Lah, mereka mau modal tapi tidak ada lahan mau apa gitu. Baik, terima kasih Pak Usle untuk pemaparan, evaluasi serta masukannya untuk masalah agraria ini ya. Dan sahabat, mungkin pertanyaan serupa juga saya tujukan kepada Anda. Apakah Anda mendukung bahwa negara tidak boleh kalah pada oligarki tanah? Ayo terus kita kawal saja. Jangan biarkan segelintir individu maupun korporasi merampas keadilan, bahkan mereka kebal hukum. Klik subscribe channel Kabar Bursa. Klik like serta lonceng notifikasinya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga informasi, fakta, serta sudut pandang yang dibagikan menguntungkan Anda. Demikian editorial point edisi pekan ini. Jangan lewatkan informasi terkini, analisa, serta peluang investasi terpercaya di portal berita kabarbursa.com, referensi dan navigasi keuangan Indonesia. Saya Jakob Tobing, pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode pekan depan. Coba.